Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, bersama-sama kita belajar firman. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Engkau Tuhan Yesus, buat kasih dan rahmat-Mu. Engkau sudah bangunkan kami pada saat ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang senantiasa Engkau limpahkan. Terima kasih kami mau belajar firman-Mu supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami tahu hanya Engkaulah kekuatan dan kesanggupan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun baru, kita sudah merayakan perayaan Natal. Kita sudah memperingati malam tahun baru dengan keluarga, sanak famili, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Dan saat ini kita masuk dalam tahun baru. Tahun baru, masa depan baru, tantangan baru yang harus kita hadapi. Nah, semua itu akan kita lewati dan akan kita jalani. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukurlah dan bersyukurlah kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita bersyukur, apalagi yang harus kita lakukan di tahun baru ini? Semangat yang baru, pengharapan yang baru. Tentu kita harus lebih dekat dong, kita harus lebih erat lagi kepada Tuhan. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 Bapak Ibu, demikian bunyinya maksud saya. Yakobus 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Wow, puji Tuhan. Ya. Mendekatlah. Berarti kita diharapkan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dihimbau. Ya, saya mau dan saya percaya Bapak Ibu juga mau. Karena lebih dekat kepada Tuhan itu banyak keuntungan yang kita terima. Banyak manfaat. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Karena untuk mendekat kepada Tuhan, kita tahu kita akan menemukan harapan kita. Kita akan menemukan masa depan kita di dalam Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 bunyinya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, ya, ini sungguh menguatkan kita. Ini sungguh menjadikan kita menapaki tahun baru ini dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan masa depan itu Tuhan berikan kepada kita. Saya mau kalau diberi oleh Tuhan masa depan penuh harapan. Dan setiap orang kalau diberi pasti diterima. Termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Efesus 4. Kitab Efesus 4 ayat yang ke-32. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita mau melepaskan tahun kemarin pengampunan bagi orang-orang yang sudah membuat hidup kita galau, membuat hidup kita cemas. Ya, kita mau tinggalkan masa lalu kita. Kita mau tinggalkan hari-hari kemarin tahun 2024 yang kurang baik. Karena sikap kita mungkin
Karena juga bisa jadi sikap orang lain terhadap kita yang membuat kita jadi kesal, yang membuat kita jadi sedih, yang membuat kita jadi nangis. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Masa lalu yang tidak baik kita lepaskan. Kita melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang bersikap tidak baik. Amin Bapak Ibu. Karena Allah terlebih dahulu, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan pengampunan. Setiap saat Tuhan sediakan pengampunan buat kita. Oleh karena itu, selayaknya lah, sewajarnya lah, kita juga melupakan kesalahan orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Melupakan masa lalu yang tidak baik. Dan kita songsong tahun baru dengan penuh sukacita, dengan bersyukur, dan lebih erat lagi kita kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tahun yang baru ini kita harus mempunyai komitmen untuk melayani Tuhan lebih baik dan lebih setia lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita, terlebih dahulu sudah mencurahkan, membuktikan kasih-Nya kepada kita. Nah, sekarang ganti kita untuk mempunyai komitmen. Ya Tuhan, aku mau lebih setia, aku mau lebih sungguh-sungguh, dan aku lebih serius lagi dalam melayani Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu sudah melayani dan mengasihi aku. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kiranya tahun baru ini kita songsong dengan penuh sukacita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kita akan tertatih-tatih untuk melewati tahun baru yang penuh masalah yang siap menghadang kita. Dan kita harus hadapi tantangan itu dengan atau bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di tahun yang baru ini terus pegang erat tangan kami. Terus tuntun langkah kami. Kami persilakan Tuhan untuk memegang tangan kami, untuk menuntun langkah-langkah kami. Agar kami tetap menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Kami mau Tuhan tetap setia, tetap taat. Ajar kami mempunyai komitmen yang baik. Ajar kami mempunyai komitmen menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami berkat dan memberkati setiap orang. Sehingga Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami di tahun yang baru ini. Dengan semangat dan gairah yang baru yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat di tahun yang baru ini. Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Haleluya.